Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai litosfer. Litosfer itu memiliki struktur tanah yang berbeda-beda. Contohnya seperti tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada bagian tengah terdapat tanah yang strukturnya lebih keras, dan pada lapisan selanjutnya tersusun dari bebatuan. Demikian, tanah di bumi memiliki lapisan-lapisan tertentu dengan struktur tanah dan batuan-batuan yang berbeda. Apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan kerak bumi atau kulit bumi yang terdiri dari batuan-batuan yang keras dan tanah. Sedangkan tanah itu sendiri berasal dari batuan-batuan yang melapuk. Litosfer juga dalam artian yang luas, yaitu seluruh bagian padat yang berada di bumi termasuk intinya. Struktur padat di bumi terdiri dari 3 bagian, yaitu kerak bumi. Kerak bumi terbagi menjadi 2. Yang pertama kerak benua, yaitu kerak bumi yang berada di daratan. Yang kedua yaitu kerak samudra, yaitu kerak bumi yang berada di dalam lautan. Struktur padat di bumi yang kedua yaitu mantel bumi, yang terbagi 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Struktur padat yang ketiga yaitu inti bumi. Inti bumi juga terbagi 2. Yang pertama yaitu inti luar yang bersifat cairan pekat, dan yang kedua yaitu inti dalam yang bersifat pekat namun menyerupai padatan. Selanjutnya yaitu dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Di sini ada tenaga pengubah bentuk permukaan bumi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun atau konstruktif, dikelompokkan menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme adalah perubahan atau pergeseran letak lapisan kulit bumi secara mendatar atau vertikal. Jadi, yang dimaksud dengan gerak tektonik adalah semua gerak naik dan turun yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan gunung berapi, yakni berupa naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma sendiri adalah campuran batu-batuan dalam keadaan cair dan sangat panas. Seisme atau gempa bumi adalah getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan merambat sampai ke permukaan bumi. Pusat gempa disebut sebagai hipocentrum. Eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar, yakni berupa tenaga air, angin, sinar matahari maupun makhluk hidup. Tenaga eksogen dikelompokkan menjadi 4, yaitu pelapukan, erosi, pengendapan, dan tanah longsor. Kelompokkan tenaga eksogen yang pertama yaitu pelapukan. Pelapukan ialah proses hancurnya batuan dari bangkahan besar yang menjadi bagian yang lebih kecil sehingga menjadi tanah. Pelapukan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, misalnya suhu. Yang kedua yaitu erosi. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Pengelompokan erosi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu erosi air, erosi angin, erosi es, dan erosi gelombang abrasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan massa batuan atau material yang terbawa oleh angin, air, dan es. Ada beberapa jenis proses sedimentasi menurut tempat mengendapnya, yaitu marine dan filuvia. Tanah longsor adalah perpindahan atau pergeseran tanah secara vertikal dan perlahan ke arah bawah tanpa adanya permukaan bebas. Penyebab tanah longsor adalah hujan deras yang menimpa tanah yang kurang padat. Mungkin itu saja pembahasan mengenai litosfer. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.